Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat serta mendapatkan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pelajaran Quran hadis kita hari ini pelajaran ketiga tentang mim sukun. Jadi kita sudah memasuki tentang ilmu tajwid yang di dalamnya ada hukum mim sukun. Sebelum memasuki pembelajaran lebih lanjut lagi, marilah kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Ketika membaca Al-Quran, kita harus memperhatikan kaidah-kaidah atau aturan dalam ilmu tajwid. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan tajwid? Tajwid adalah ilmu yang mempelajari tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Marilah kita mempelajari salah satu bagian dari ilmu tajwid yang baik agar kita dapat membaca Al-Quran dengan fasih dan benar. Dengan begitu, kita akan mendapatkan pahala 10 kebaikan dari setiap huruf yang kita baca. Sekarang kita akan mempelajari tentang hukum mim sukun. Ayo kita belajar bersama. Nah, jadi ilmu tajwid ini adalah ilmu mempelajari bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Apabila kalian membaca Al-Quran dengan baik dan benar, maka pahala kalian banyak berlipat ganda, yang pastinya sesuai dengan aturan-aturan tajwid. Dan yang kedua, kalian sudah mengamalkan ilmu dan mempraktekannya dalam perhatikanlah apabila ada pelajaran-pelajaran ilmu tajwid, karena belajar ilmu tajwidnya itu fardu kifayah. Nah, sedangkan mengamalkan atau membaca Al-Quran dengan bertajwid itu fardu ain hukumnya, yakni fardu yang ditanggungkan kepada setiap individu masing-masing. Apabila kalian dengan sengaja meninggalkan ilmu tajwid ini dalam membaca Al-Quran, maka naudzubillah min dzalik, bacaan kalian bukannya mendapatkan pahala tetapi mendapatkan dosa. Kenapa? Karena membiarkan bacaan-bacaan Al-Quran dengan keadaan yang salah. Naudzubillah, naudzubillah. Maka mohon lagi perhatikan apabila ada pelajaran masalah tajwid, jangan sampai ketinggalan. Nah, jadi untuk hukum mim sukun itu ada 3 macam. Yang pertama ada ikhfa syafawi, yang mana ikhfa syafawi ini ketika mim mati bertemu huruf ba. Kemudian ada idgham mislain atau idgham yang dua misal. Maksud dua misal ini hurufnya sama dengan mim. Jadi ketika mim mati bertemu dengan mim yang berbaris, maka itu hukumnya idgham mislain atau juga bisa disebut dengan idgham mimi. Kenapa dengan idgham mimi? Karena jadi disebut mimi itu karena mim bertemu mim. Kemudian yang ketiga ada izhar syafawi. Jadi yang terakhir ini hukum mim mati yang terakhir ada izhar syafawi, yang mana cara membaca huruf mimnya itu jelas dan huruf-hurufnya itu ketika mim mati itu bertemu selain huruf mim dan ba. Jadi huruf-huruf izhar syafawi ini adalah huruf yang selain mim dan ba. Jadi cara membaca mim matinya jelas. Sedangkan ikhfa syafawi cara membaca mim matinya itu samar-samar. Sedangkan idgham mislain cara membacanya itu dengan memasukkan mim mati atau dengan cara bertasydid, yang mana sudah kita pelajari tentang pelajaran masalah idgham. Nah, idgham itu artinya memasukkan kepada huruf yang selanjutnya apabila disebutkan dengan tanda baris, yakni dengan ditasydidi. Pembahasan kita yang pertama adalah idgham mislain atau idgham mimi. Sebagaimana diketahui bahwa idgham menurut bahasa artinya melebur atau memasukkan. Dan misli atau mislain itu artinya sepadan atau sesuatu yang sama. Sementara menurut istilah ilmu tajwid, idgham mislain artinya apabila mim sukun atau mim mati bertemu dengan huruf mim yang berbaris disebut dengan juga idgham mutamasilain, atau juga bisa disebut dengan idgham mislain, mutamasilain, atau idgham mimi, yang mana huruf idgham mimi atau mislain ini adalah huruf mim juga. Jadi mutamasilain ini adalah dua misal yang sama artinya. Maka arti idgham mislain secara istilah ilmu tajwid adalah apabila mim mati bertemu dengan huruf mim, maka disebut juga idgham mislain.
jadi dinamakan idgham mislain atau mutamatsilain karena bertemu dua huruf yang sama. Cara membacanya adalah memasukkan mim sukun kepada mim di depannya, yakni ditasydidkan. Yang maksud mim di depannya itu adalah mim setelah mim bertasydid, yakni mim yang berbaris, kemudian ditasydidkan, dan memanjangkan bacanya hingga satu alif atau dua harakat, didapatkan dua bibir atas dan bawah sebelah luar. Maksudnya itu M. Nah, seperti menyebut huruf M, cuman dipendam sedikit, serta diikuti suara berdengung dengan dengungan yang sempurna. Nah, untuk mengetahui bagaimana cara pembacaan yang baik dan benar idgham mutamatsilain atau idgham mimi, maka perhatikanlah contoh berikut. Perhatikan pada tabel berikut, Bapak bacakan mulai dari nomor 1. Atharihim muhtadun. Nah, di situ ada huruf mim mati yang setelah huruf H, kemudian setelah huruf mim mati ada mim berbaris, yakni berbaris domah. Kemudian mim yang berbaris domah itu ditambahkan tasdid, yakni simbol sebagai mim tersebut dimasukkan dari mim sukunnya. Jadi bacaannya berdengung atau ditekankan. Atharihim muhtadun. Nomor 2, sa'altahum min khalaq. Kemudian nomor 4, qala innakum makithun. Nah, jadi ditekankan dua harakat huruf mim matinya atau mim bertasydidnya. Pokoknya antara kedua mim ini ditekankan. Bapak ulangi, qala innakum makithun. Dan yang terakhir, sa'altahum min khalqahum. Jadi mim matinya itu ditekankan atau dibaca berdengung sebanyak dua harakat atau satu alif. Kita tambahkan lagi dengan contoh lain, mungkin agar kalian lekas cepat paham atau lekas cepat mengerti bagaimana cara pembacaan idgham mislain yang baik dan benar. Perhatikan pada contoh ini, nah mungkin lebih mudah memahaminya situ karena ada huruf yang berwarna. Huruf yang berwarna ini dimaksudkan untuk mengetahui bahwasanya itu ada mim sukun dan huruf mim yang berbaris, yakni bacaan hukum idgham mimi. Perhatikan bacaannya, mislahum ma'ahum. Nah, jadi itu ada mim sukun bertemu dengan mim berbaris, maka hukumnya idgham mislain, idgham mimi atau idgham mutamatsilain. Kemudian lagi ajrahum marrataini. Nah, di situ ada lagi huruf mim sukun bertemu dengan huruf mim, maka hukumnya idgham mimi. Cara membacanya berdengung dua harakat atau satu alif. Fi qulubihim maradun. Nah, di situ juga terdapat huruf mim sukun bertemu dengan huruf mim. Dan yang terakhir, wa in kuntum mardha. Nah, di situ ada mim sukun bertemu dengan huruf mim. Nah, maka seluruh yang contoh yang Bapak bacakan tadi itu hukumnya idgham mimi. Kenapa jadi hukum idgham mimi? Karena apabila kalian melihat di bacaan Al-Qur'an terdapat huruf mim sukun bertemu dengan huruf mim yang berbaris, maka itu adalah hukumnya idgham mimi, idgham mutamatsilain atau idgham mislain. Mungkin sampai di sini saja pelajaran kita hari ini tentang hukum mim mati dan membahas hukum idgham mimi, yang mana kesimpulannya apabila huruf mim mati bertemu dengan huruf mim yang berbaris setelahnya mim mati tadi, maka itu hukumnya idgham mimi. Kemudian lagi cara membacanya itu adalah digunakan atau didengungkan. Kalau disimpulkan dengan baris itu ya ini ditasydidkan. Dan cara yang membacanya itu adalah dengan menekankan dengungnya itu sebanyak dua harakat satu alif. Seperti tadi contoh-contoh yang Bapak berikan tadi. Nah, sampai di sini saja pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat kalian amalkan ketika kalian membaca Al-Quran agar mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Nanti kita lanjutkan lagi pertemuan berikutnya tentang hukum mim mati masih. Entah itu ikhfa syafawi atau izhar syafawi. Nah, sebelum Bapak tutup, di sini ada tugas, kerjakan langsung di buku paket Quran hadis kalian. Perhatikan. Kerjakan di buku paket Quran hadis kalian pada halaman 28. Perhatikan dan jawablah pertanyaan yang 5 macam ini. Apabila sudah selesai, kirim ke WA Bapak. Terima kasih.
Nah, mungkin sampai di sini saja Bapak tutup. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.